tetap. Anda pengacara, saya pengacara. Tolong kita jangan bodohi orang awam tentang hukum. Dasar hukumnya apa Anda menobatkan saya sebagai pendeta? Apa saja syarat menjadi seorang pendeta? Yang saya tanya, Anda tadi Anda akan cari bentar dulu. Silakan. Ya, silakan sambil cari. Ya, baik, silakan sambil cari. Enggak. Silakan sambil cari dulu, Bang. Cari dulu. Nanti ke pertanyaan berikutnya gampang. Jadi tadi Anda mengatakan, gak usah kau mengatakan aku. Tetapi Petrus mengatakan, engkau adalah juru selamat. Engkau adalah Allah Bapa. Di mana itu ayat bunyi kayak gitu? Petrus mengatakan, jangan memfitnah Petrus, Pak. Jangan engkau memfitnah Kefa. Kefa tidak pernah mengatakan itu. Kalau Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Dan itu makna alegoris. Karena yang bersatu dengan Yesus bukan hanya yang bersatu dengan Bapa bukan hanya Yesus. Bahkan para pengikut Yesus bersatu dengan Bapa. Baca Yohanes 17:21. Ya, semua murid Yesus bersatu dengan Bapa. Apakah murid Yesus adalah Tuhan? Itu kan alegoris. Nggak ada, Bang. Saya sudah pelajari Alkitab. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yohanes 14 ayat ke-6. Pak Pendeta Nandar. Bukan pendeta, saya evangelis. Jangan ajari ikan berenang. Anda cari sampai kiamat pun nggak ada Petrus mengatakan itu. Saya sudah belajar Kristen 16 tahun. Ayat-ayat mana saja yang kalian baca, meskipun saya tidak hafal persis ayat berapa, tapi sudah saya dengar. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5:37. Kalau Anda memfitnah Petrus mengatakan engkau adalah Bapa, berarti Anda telah memfitnah. Bukan apa namanya sebutannya lebih. Bentar, biar ku cari. Bentar, sabar ya, sabar. Jangan terlalu banyak framing. Sabar kau. Cari sampai dunia kiamat, nggak ada Petrus mengatakan engkau adalah juru selamat, engkau adalah Bapa itu sendiri. Nggak ada. Yohanes. Nggak ada. Aku dibantu loh sama. Boleh, mau dibantu, mau dibanting, boleh. Nah, nih dengerin. Nih, ya, silakan. Mungkin tadi aku salah kata tadi ya, tapi ini makanya diakui nggak salah kata. Ya, diakui nggak salah kata. Nggak harus diakui salah kata loh. Ya, tadi salah menyampaikan saya. Nah, makanya jujur, Bang. Jujurlah padaku. Aku salah. Nih, tapi ini adalah bahasanya. Di dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Baik. Cukup bagi saya, bro. Baik. Sekarang saya tanya. Allah atau God di dalam bahasa Yunaninya apa? Allah dan God, kalau sepengetahuan saya, Allah itu adalah kalau bahasa Yunani YHWH mungkin ya. Salah. Sejajar dengan YHWH. Salah. Udah, Bang. Gini, saya bukan ahli bahasa. Saya kasih tahu ya. Ya. Jadi Allah atau God yang diasumsikan oleh teman-teman Kristen itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah Theos. Ini saya punya kamusnya, Bang. Kalau saya pakai data. Karena pengacara itu harus pakai data, Bang. Iya. Nih, ini adalah dari J.W. Wenham, bahasa Yunani Koine. Kita lihat. Iya. Ya, coba Anda baca di sini. Kau segera jadi pendeta. Sebentar, sabar. Apa di sini? Bisa baca nggak? Bisa baca atau tidak? Apa? Bacalah, kau yang baca. Ya, baik. Jadi Allah dalam bahasa Yunaninya itu adalah Theos. Dalam bahasa Inggrisnya adalah God. Sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 13. Ya, ini yang tadi Anda maksudkan, Yohanes 13 ayat 13. Nih, Bang, saya bacakan. Saya bacakan dalam 3 bahasa. Saya bacakan dalam 3 bahasa, teman-teman ya. Saya bacakan nih yang pertama bahasa Ibrani. Atem kalian korimli memanggilku rabi. Rabi itu guru. Ya, ve adon itu tuan atau junjungan, ya, bukan Tuhan. Yahweh atem, benar sekali mantul kalian. Ya, oshim sheken anihu, memang akulah seperti itu. Jadi akulah adalah guru dan tuan. Ini bahasa Ibrani. Sekarang saya buka di dalam bahasa Arab.
ya, Alkitabul Muqaddas. Di dalam Alkitabul Muqaddas ini orang Islam pasti bisa baca. Ini nggak ada harokatnya tapi saya bacakan ya. Antum kalian tad'unani memanggilku mu'aliman, memanggilku sebagai seorang mu'alim, sebagai ulama, sebagai guru, wasyaidan. Di sini bukan ilahi. Di sini sayyid, bukan Tuhan. Oke, ini dalam bahasa Arab. Kita buka di dalam Textus Receptus. Nah ini dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru. Kita lihat bang ya. Hiumeis ponaite me ho didas kalos kai ho kurios kai kalos legete eimigar. Ternyata di dalam bahasa Yunaninya bukan theos. Kalau theos itu God. Ternyata di dalam bahasa Yunaninya adalah kurios. Sekarang saya tunjukkan kepada abang perubahan ayat Alkitab Yohanes 13 ayat 13. Sabar ya. Abang punya Alkitab terjemahan lama atau tidak? Terjemahan lama. Nah, coba ya. Saya ambil Alkitab terjemahan lama dan terjemahan baru. Sorry bro. Sabar. Saya ambil dulu ya. Saya ambil dulu Alkitab saya. Saya punya Alkitab terjemahan lama dan terjemahan baru. Silakan. Oke. Ada. Nih bang. Saya tunjukkan kepada abang Alkitab terjemahan lama dan terjemahan baru. Yohanes 13 ayat 13. Coba nanti abang baca ya. Ini sebelum dirubah bang. Sebelum direvisi oleh LAI. Coba lihat teman-teman. Yohanes 13. Nih bang lihat nih. Yohanes 13 ayat 13 sebelum direvisi. Silakan abang baca. Ini sebelum direvisi nih. Sorry bro, aku nggak pakai kacamata bro. Baca aja. Oke, teman-teman lihat ya. Sebelum direvisi oleh LAI, kamu menyapa aku guru dan tuan, dan perkataanmu itu benar. Sebab memang demikianlah aku. Nih, sebelum direvisi, Yohanes 13 ayat 13 itu tuan, bukan Tuhan. Satu. Setelah direvisi, ini Alkitab saya. Mohon maaf teman-teman, bukan untuk menista. Ini saya coret-coret dan kalau dulu enggak ya. Maksudnya kalau lagi debat itu kadang kita menulis. Ini nama saya. Nama saya dulu Antoni Faris dari Ika Puspitasari. Ini adalah misionaris dari Gereja Advent. Namanya Ika Puspitasari. Beliau ini dari Mamuju, Sulawesi apa gitu, Mamuju pokoknya. Saya bukakan setelah direvisi. Itu dulu nama saya ini Antoni Faris. Kita lihat. Yohanes 13 ayat 13. Coba, di sini disebutnya apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Makanya Al-Quran katakan, Pawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka rubah-rubah itu ayat Alkitab. Dari Tuhan kenapa jadi Tuhan? Framingnya ngeri. Loh, bukan framing bang. Saya pakai data loh. Pakai dua Alkitab saya. Pakai dua Alkitab. Bereskan. Pakai dua Alkitab, pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Yunani. Para pendeta mana coba yang bisa kayak saya? Pendeta mah terjemahan saja. Nggak ada. Saya bisa baca Arabnya, saya bisa baca Yunaninya, saya bisa baca Ibraninya. Pendeta terjemahan saya walakadalah Semar Badranaya. Udah. Jadi data yang abang sampaikan itu keliru karena itu adalah hasil revisi, hasil amandemen, bang. Seperti undang-undang. Silakan. Oke. Udah. Sebelumnya terima kasih Bro Nandar ya, Pendeta Nandar ahli bahasa Evangelis, bang. Nah, oke. Bukan pendeta apa-apa, saya. Nggak apa-apa. Hampir Enggak. samanya itu. Kalau pendeta itu ketika kau berarti baca abang Injil itu udah termasuk pendeta, evangelis sama. Bukan lah bang. Sejak kapan orang yang baca gospel itu pendeta? Kalau ya, pendeta itu syaratnya harus lulusan sekolah teologi. Kunobatkannya kau. Tinggal kau ku ini dibaptis. Dasar hukumnya apa, bang? Dasar hukumnya apa? Anda menobatkan saya sebagai pendeta? Kan Anda orang hukum nih. Menobatkan kau berdasarkan hukum yang di dalam ketika engkau mengenal
bisa menyebut Iya, di nama mana? Yesus, haleluya, haleluya, maka tinggal kau mengakui secara imanmu itu. Ya, tinggal Roh Kudus nanti yang membaptis. Anda pengacara, saya pengacara. Tolong kita jangan bodohi orang awam tentang hukum. Dasar hukumnya apa Anda menobatkan saya sebagai pendeta? Apa saja syarat menjadi seorang pendeta? Pertama, dia harus lulusan sekolah teologi. Ya. Kemudian ada komite Jadi yang gereja. mana yang kita bahas ini? Kita mau bahas Bingung. Udah, maksudnya asal-usul pendeta atau Bang. mau jawab dulu nih? Enggak, gini. Makanya saya nggak mau kalau Anda panggil saya pendeta. Karena sinode, dari sinode mana saya? Nanti saya di framing. Aku